Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat TWJ Channel? Semoga selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selamat mendengarkan cerita Abu Nawas, Sang Penggeli Hati episode 8. Abu Nawas belum kembali. Kata istrinya ia bersama seorang pendeta dan seorang ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci. Padahal saat ini Baginda amat membutuhkan bantuan Abu Nawas. Beberapa hari terakhir ini, Baginda merencanakan membangun istana di Awang-Awang. Karena sebagian dari raja-raja negeri sahabat telah membangun bangunan-bangunan yang luar biasa, Baginda tidak ingin menunggu Abu Nawas lebih lama lagi. Beliau mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas karena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumah ketika mereka baru berangkat. Abu Nawas menghadap Baginda Raja Harun al-Rashid. Baginda amat riang. Saking gembiranya beliau mengajak Abu Nawas bergurau. Setelah saling menukar cerita-cerita lucu, lalu Baginda mulai mengutarakan rencananya. Aku sangat ingin membangun istana di Awang-Awang agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud, wahai Abu Nawas? Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, Paduka yang mulia. Kata Abu Nawas berusaha mengikuti arah pembicaraan Baginda. Kalau menurut pendapatmu hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu? Kata Baginda puas. Abu Nawas terperanjat. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di Awang-Awang. Tetapi nasi telah menjadi bubur. Kata-kata yang telah terlanjur didengar oleh Baginda tidak mungkin ditarik kembali. Baginda memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu. Rasanya tak ada yang lebih berat bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya sekarang. Jangankan membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan saja yang mampu melakukannya. Begitu gumam Abu Nawas. Hari-hari berlalu seperti biasa. Tak ada yang dikerjakan Abu Nawas kecuali memikirkan bagaimana membuat Baginda merasa yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya. Sampai ia ingat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Dan inilah yang membuat Abu Nawas girang. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Ia bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa berbentuk persegi 4. Setelah rampung baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya. Ketika semuanya selesai, Abu Nawas dan kawan-kawannya menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa berbentuk istana itu mengapung di angkasa, penduduk negeri gempar. Baginda Raja girang, bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar, beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Abu Nawas berkata dengan bangga, Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung. Engkau benar-benar hebat, wahai Abu Nawas. Kata Baginda memuji Abu Nawas. Terima kasih Baginda yang mulia, kata Abu Nawas. Lalu bagaimana caranya aku ke sana? Tanya Baginda. Dengan tambang, Paduka yang mulia, kata Abu Nawas. Kalau begitu siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat. Kata Baginda tidak sabar. Maafkan hamba Paduka yang mulia. Hamba kemarin lupa memasang tambang itu, sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun, kata Abu Nawas. Bagaimana dengan engkau sendiri Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi? Tanya Baginda. Dengan menggunakan sayap Paduka yang mulia. Kata Abu Nawas dengan bangga. Kalau begitu buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana, kata Baginda. Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi. Kata Abu Nawas menjelaskan. Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu? Tanya Baginda sambil melotot. Ya, Baginda. Kurang lebih seperti itu. Jawab Abu Nawas tangkas. Apa maksudmu? Tanya Baginda lagi. Baginda tahu bahwa membangun istana di Awang-Awang adalah pekerjaan yang mustahil dilaksanakan. Tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu
bahwa pekerjaan itu mustahil dikerjakan, tetapi hamba tetap menyanggupi titah baginda yang tidak masuk akal itu. Kata Abu Nawas berusaha meyakinkan baginda, tanpa menoleh baginda raja kembali ke istana diiring para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendirian sambil memandang ke atas melihat istana terapung di awang-awang. Sebenarnya siapa di antara kita yang gila? Tanya baginda mulai jengkel. Hamba kira kita berdua sama-sama tidak waras tuanku. Jawab Abu Nawas tanpa ragu. Saat itu Abu Nawas baru saja pulang dari istana setelah dipanggil baginda. Ia tidak langsung pulang ke rumah, melainkan berjalan-jalan lebih dahulu ke perkampungan orang-orang Badui. Ini memang sudah menjadi kebiasaan Abu Nawas yang suka mempelajari adat istiadat orang-orang Badui. Pada suatu perkampungan, Abu Nawas sempat melihat sebuah rumah besar yang dari luar terdengar suara hingar-bingar seperti suara kerumunan puluhan orang. Abu Nawas tertarik, ingin melihat untuk apa orang-orang Badui berkumpul di sana. Ternyata di rumah besar itu adalah tempat orang Badui menjual bubur haris, yaitu bubur khas makanan para petani. Tapi Abu Nawas tidak segera masuk ke rumah besar itu, merasa lelah dan ingin beristirahat, maka ia terus berjalan ke arah pinggiran desa. Abu Nawas beristirahat di bawah sebatang pohon rindang. Ia merasa hawa di situ amat sejuk dan segar, sehingga tidak berapa lama kemudian mengantuk dan tertidur di bawah pohon. Abu Nawas tak tahu berapa lama ia tertidur, tahu-tahu ia merasa dilempar ke atas lantai tanah. Brak! Ia pun tergagap bangun. Kurang ajar, siapa yang melemparku? Tanyanya heran sembari menengok kanan kiri. Ternyata ia berada di sebuah ruangan pengap berjeruji besi, seperti penjara. Hai, keluarkan aku. Kenapa aku dipenjara di sini? Tidak berapa lama kemudian muncul seorang Badui bertubuh besar. Abu Nawas memperhatikan dengan seksama. Ia ingat orang inilah yang menjual bubur haris di rumah besar di tengah desa. Jangan teriak-teriak, cepat makan ini, kata orang sembari menyodorkan piring ke lubang ruangan. Abu Nawas tidak segera makan. Mengapa aku dipenjara? Kau akan kami sembelih dan akan kami jadikan campuran bubur haris. Hah? Jadi yang kau jual di tengah desa itu bubur manusia? Tepat. Itulah makanan favorit kesukaan kami. Kami? Jadi kalian sekampung suka makan daging manusia? Lia, termasuk dagingmu, sebab besok pagi kau akan kami sembelih. Sejak kapan kalian makan daging manusia? Oh, sejak lama. Setidaknya sebulan sekali kami makan daging manusia. Dari mana saja kalian dapatkan daging manusia? Kami tidak mencari kemana-mana. Hanya setiap kali ada orang masuk atau lewat di desa kami, pasti kami tangkap dan akhirnya kami sembelih untuk dijadikan bubur. Abu Nawas diam sejenak. Ia berpikir keras bagaimana caranya bisa meloloskan diri dari bahaya maut ini. Ia merasa heran kenapa baginda tidak mengetahui bahwa di wilayah kekuasaannya ada kanibalisme, ada manusia makan manusia. Barangkali para menteri hanya melaporkan hal yang baik-baik saja. Mereka tidak mau bekerja keras untuk memeriksa keadaan penduduk. Pikir Abu Nawas. Baginda harus mengetahui hal seperti ini secara langsung. Kalau perlu, setelah memberi makan berupa bubur, Badui itu meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas tentu saja tak berani makan bubur itu, jangan-jangan bubur manusia. Ia menahan lapar semalaman tak tidur. Tubuhnya yang kurus, makin nampak kurus. Esok harinya Badui itu datang lagi. Bersiaplah sebentar lagi kau akan mati. Abu Nawas berkata, tubuhku ini kurus, kalaupun kau sembelih, kau tidak akan memperoleh daging yang banyak. Kalau kau setuju nanti sore akan kubawakan temanku yang bertubuh gemuk. Dagingnya bisa kalian makan selama 5 hari. Benarkah? Aku tidak pernah bohong. Orang Badui itu diam sejenak, ia menatap tajam ke arah Abu Nawas. Entah kenapa, akhirnya orang Badui itu mempercayai dan melepaskan Abu Nawas. Abu Nawas langsung pergi ke istana menghadap baginda. Setelah berbasa-basi, maka baginda bertanya kepada Abu Nawas, "Ada apa, Abu Nawas? Kau datang tanpa kupanggil?" "Ampun tuanku, hamba baru saja pulang dari suatu desa yang aneh." "Desa aneh?
Apa keanehannya? Di desa tersebut ada orang menjual bubur haris yang khas dan sangat lezat. Di samping itu, hawa di desa itu benar-benar sejuk dan segar. Aku ingin berkunjung ke desa itu. Pengawal, siapkan pasukan. Ampun tuanku, jangan membawa-bawa pengawal. Tuanku harus menyamar jadi orang biasa. Tapi ini demi keselamatanku sebagai seorang raja. Ampun tuanku, jika bawa-bawa tentara, maka orang sedesa akan ketakutan. Dan tuanku takkan dapat melihat orang menjual bubur khas itu. Baiklah, kapan kita berangkat? Sekarang juga tuanku, supaya nanti sore kita sudah datang di perkampungan itu. Demikianlah, Baginda dengan menyamar sebagai seorang biasa, mengikuti Abu Nawas ke perkampungan orang-orang Badui kanibal. Abu Nawas mengajak Baginda masuk ke rumah besar tempat orang-orang makan bubur. Di sana mereka membeli bubur. Baginda memakan bubur itu dengan lahapnya. Betul katamu, bubur ini memang lezat, kata Baginda setelah makan. Kenapa buburmu tidak kau makan, Abu Nawas? Hamba masih kenyang, kata Abu Nawas sambil melirik dan berkedip ke arah penjual bubur. Setelah makan, Baginda diajak ke tempat pohon rindang yang hawanya sejuk. Betul juga katamu, di sini hawanya memang sejuk dan segar. Aku kok mengantuk sekali, kata Baginda. Tunggu tuanku, jangan tidur dulu. Hamba pamit mau buang air kecil di semak belukar sana. Baik, pergilah Abu Nawas. Baru saja Abu Nawas melangkah pergi, Baginda sudah tertidur. Tapi ia segera terbangun lagi ketika mendengar suara bentakan keras. Hai orang gendut, cepat bangun, atau kami sembelih di tempat ini. Ternyata Badui penjual bubur sudah berada di belakang Baginda dan menghunus pedang diarahkan ke leher Baginda. Apa-apaan ini? Protes Baginda. Jangan banyak cakap, cepat jalan. Baginda mengikuti perintah orang Badui itu dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Mengapa aku di penjara? Besok kau akan kami sembelih. Dagingmu kami campur dengan tepung gandum dan jadilah bubur haris yang terkenal lezat. Hahaha. Astaga, jadi yang kumakan tadi? Betul kau telah memakan bubur kami, bubur manusia. Hokka! Baginda mau muntah, tapi tak bisa. Sekarang tidurlah, berdoalah, sebab besok kau akan mati. Tunggu. Mau apa lagi? Berapa penghasilanmu sehari dari menjual bubur itu? 50 dirham. Cuma segitu? Iya, aku bisa memberimu 500 dirham hanya dengan menjual topi. Masa? Sekarang berikan aku bahan kain untuk membuat topi. Besok pagi, boleh kau coba menjual topi buatanku itu ke pasar. Hasilnya boleh kau miliki semua. Badui itu ragu. Ia berbalik melangkah pergi. Tak lama kemudian kembali lagi dengan bahan-bahan untuk membuat topi. Esok paginya, Baginda menyerahkan sebuah topi yang bagus kepada si Badui. Baginda berpesan, jualah topi ini kepada Menteri Farhan di Istana Baghdad. Badui itu menuruti saran Baginda. Menteri Farhan terkejut saat melihat seorang Badui datang menemuinya. Mau apa kau? Tanya Farhan. Menjual topi ini. Farhan melirik. Topi itu memang bagus. Ia mencoba memeriksanya dan alangkah terkejutnya ketika melihat hiasan berupa huruf-huruf yang maknanya adalah surat dari Baginda yang ditujukan kepada dirinya. Berapa harga topi ini? 500 dirham tak boleh kurang. Baik, aku beli. Badui itu langsung pulang dengan wajah ceria. Sama sekali ia tak tahu jika Farhan telah mengutus seorang prajurit untuk mengikuti langkahnya. Siangnya prajurit itu datang lagi ke istana dengan melaporkan lokasi perkampungan si penjual bubur. Farhan cepat bertindak sesuai pesan di surat Baginda. 1000 orang tentara bersenjata lengkap dibawa ke perkampungan itu. Semua orang Badui di kampung itu ditangkapi sementara Baginda berhasil diselamatkan. Untung kau bertindak cepat. Terlambat sedikit saja aku sudah jadi bubur, kata Baginda kepada Farhan.
Semua ini gara-gara Abu Nawas, kata Farhan. Benar, tapi juga salahmu. Kau tak pernah memeriksa perkampungan ini bahwa penghuninya adalah orang-orang kanibal. Bagaimanapun Abu Nawas harus dihukum. Ya, itu pasti. Hukuman mati, sahut Farhan. Hukuman mati? Ya, kita coba. Apakah dia bisa meloloskan diri? Sahut Baginda. Sekian cerita Abu Nawas Sang Penggeli Hati episode 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.